Wanawangna rimalasti kaing ilang pangkati awan. Dan yang lebih aneh lagi, mereka selain memakai pakaian serba putih, jalannya pun sangat pelan dan terkesan melompat kecil ya, terkesan seperti melompat kecil. Dan ketika itu aku sempat membatin, kok seperti pocong seperti itu dalam hati. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang akan saya ceritakan kali ini dialami oleh Agus, dan ini diceritakan oleh subscriber. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 2009. Nah, ketika itu Agus ini berasal dari Madiun dan dia bekerja di sebuah pabrik di daerah Sragen ya, lokasinya di daerah Sragen, dan dia menyewa sebuah rumah. Sebenarnya rumahnya tidak terlalu desa, tetapi belum masuk ke kota. Rumahnya cukup besar yang dia sewa tersebut, karena di sana jarang ya ketika itu orang menyewakan kos-kosan atau apa, jadi dia sekalian menyewa rumah, dan rumah pun harganya tidak terlalu mahal. Dengan rumah sebesar itu tidak terlalu merogoh kantongnya, dan dia berpikiran suatu saat dia bisa mengajak istrinya dan anaknya tinggal di situ. Kalau dia cocok dengan pekerjaannya, kalau dia mendapatkan kontrak yang lama, dia akan mengajak istrinya dan anaknya tinggal di situ. Yang saat itu belum bisa ya, karena anaknya masih sekolah di tempat tinggalnya yang lama. Nah, rumah yang didiami Agus ini agak terpisah, bukan agak lagi ya, lumayan terpisah jauh dengan rumah sebelah kanannya, dan sebelah kirinya ada rumahnya tapi cukup kuno, rumah model joglo ya, dengan teras yang cukup luas dan masih terbuat dari kayu, dan terasnya juga kayu. Dan rumah ini cukup besar dan sudah lama tidak ditinggali. Sedangkan di sisi lainnya lagi itu terpisah lagi dengan rumah yang lainnya ya. Jadi dua rumah ini berdekatan. Nah, ketika itu Agus sempat mencek rumah tersebut ya, rumah di samping rumahnya terpisah pagar sebenarnya, tapi bisa dilihat dari dalam rumah, dari teras samping rumah Agus ini. Dia pun melihat-lihat di situ juga ada pintu penghubung ya, jadi pagarnya ada pintu yang bisa dibuka di pagar tersebut, ada pintu terhubung. Aku sempat penasaran melihat rumah tersebut, rumah yang cukup besar, cukup unik, karena masih rumah-rumah zaman dulu dengan model joglo dengan teras yang cukup luas, tapi terkesan
suram dan angker ketika Agus mengamatinya. Dan bau kayunya yang cukup tua sangat menyengat ya. Jadi bau kayu lapuk itu sangat menyengat, atau kayu yang bukan lapuk ya, karena kayunya model rumah zaman dulu itu kayunya cukup kuat. Cuman kayu ketika bercampur debu dan sudah lama tidak terpakai, rumah tersebut akan keluar bau aroma tertentu ya. Dan Agus tidak terlalu peduli setelah itu. Dia hanya mengamati karena unik, model rumahnya unik dan cukup besar, dan tidak ada yang meninggali rumah tersebut. Dia penasaran, seandainya rumah itu dikontrakkan, mungkin asalkan harganya murah, mungkin ketika itu Agus berpikir dia ingin mengontraknya ya, karena rumahnya unik. Nah, Agus pun kembali ke rumahnya dan beraktivitas seperti biasa, membersihkan rumah dan lain sebagainya ya. Nah, besoknya dia mulai bekerja di kantornya, dan hari itu dia bekerja cukup lama, cukup meletihkan ya, dari pagi sampai menjelang sore dia terus bekerja di situ sampai keletihan. Dan dia pun ketika pulang ke rumah di sore itu, dia tidak berpikiran lagi untuk mandi dan lain sebagainya ya. Jadi hanya membasuh tangannya, kakinya, dan membasuh mukanya karena keletihan, lalu meminum air putih dan tidur tanpa mempedulikan lagi sholat dan lain sebagainya. Jadi Agus ini ketika itu dia jarang sholat dan jarang beribadah. Dia pun langsung tidur di kamarnya sore itu juga. Jadi sekitar jam 4:30 atau jam 5 ketika itu dia langsung tidur dan tidak peduli lagi ya, karena saking letihnya ketika itu. Nah, di tengah tidurnya di malam hari sekitar jam berapa Agus tidak tahu pastinya, Agus ini terbangun ya, karena dia mendengar ada suara ramai di samping rumahnya. Jadi ada suara keriuhan, keramaian di samping rumahnya. Dia pun terbangun ketika itu, lalu mengintip rumah di sampingnya, rumah yang kosong tadi ya. Ternyata di malam itu rumah tersebut cukup ramai dan lampunya dinyalakan dengan cukup terang, dan di situ banyak orang-orang hadir, banyak tamu-tamu yang hadir ke rumah tersebut. Nah, ketika itu Agus pun berpikir mungkin ada hajatan di rumah sampingnya. Ia pun sebagai tetangga yang baik, dia langsung membersihkan badannya ya, membersihkan sedikit badannya, mukanya, rambutnya, lalu menyisirnya dan pakai baju yang lebih rapi. Lalu dia pun keluar dan langsung datang ke rumah tersebut untuk sekedar membantu atau apa ya. Dan orang-orang pun menyambutnya dengan ramah, dengan biasa. Dia pun ke dalam, sempat duduk di dalam dan melihat-lihat. Di situ tamu-tamu sudah banyak yang hadir, duduk di ruangan di dalam rumah tersebut, dan di tengah ruangan itu ada pelaminan, ada tempat untuk pelaminannya. Jadi aku sadar bahwa itu sepertinya adalah acara pernikahan. Lagu-lagu Jawa mengiringi, dinyanyikan ya, ada yang nyinden atau apalah, nembang atau apa, pakai adat Jawa.
beberapa saat kemudian Agus melihat ada rombongan pengantin yang datang ke ruangan tersebut, atau rombongan mempelai pria dan wanita ya. Mereka pun datang ke situ dan sangat unik. Rombongan itu memakai pakaian serba putih ya, memakai pakaian serba putih, dan mukanya Agus melihat muka mereka ini terlihat pucat ya, terlihat cukup pucat, dan dia berpikir apa karena pengaruh bedaknya dan lain sebagainya ya. Dan yang lebih aneh lagi, mereka selain memakai pakaian serba putih, jalannya pun sangat pelan dan terkesan melompat kecil ya, terkesan seperti melompat kecil. Dan ketika itu aku sempat membatin kok seperti pocong seperti itu dalam hatinya, tapi dia tidak terlalu peduli. Dan dia melihat para tamu-tamu yang lainnya, mereka semuanya menatap pengantin ini, dan para tamu-tamu ini sangat, yang laki-laki sangat tampan, yang perempuan sangat cantik. Dan Agus pun ketika itu sempat mengobrol-ngobrol dengan beberapa perempuan di situ dan berkenalan dengan mereka. Nah, beberapa saat kemudian tamu ini pun duduk, dan ketika itu Agus keluar ya, dia membantu orang menyiapkan makanan, karena dia sebenarnya bukan tamu dan tetangga, jadi dia merasa lebih cocok kalau dia membantu menghidangkan makanan ya. Jadi dia membawa makanan dari orang-orang yang menyiapkannya ke dalam, dan di situ ada orang-orang lain yang menyambut makanan tersebut dan menghidangkan ke para tamu. Agus pun membawakan makanan seperti gulai atau makanan-makanan seperti jadah, pisang dan lain sebagainya. Nah, ketika dia membawa mie, jadi ada juga mie ya yang dihidangkan ketika itu. Dia melihat mie ini warnanya merah ya, dan kuahnya seperti lumpur. Ketika itu Agus merasa bahwa itu mie-nya kok seperti cacing dan kuahnya seperti lumpur. Dalam hati dia mengatakan seperti itu, tapi dia hanya membatin saja dan terus bekerja membantu orang-orang menghidangkan makanan-makanan tersebut. Sampai suatu ketika tanpa sengaja Agus menjatuhkan sendok ketika menghidangkan makanan tersebut. Dan ketika Agus mengambil sendok tersebut, dia melihat, tanpa sengaja melihat kaki-kaki para pengunjung di ruangan tersebut yang duduk di ruangan di dalam rumah tersebut ya, menghadap ke arah tamu itu. Dia melihat kaki-kaki para tamu ini memakai celana atau kain serba putih semuanya ya, dan dia merasa kok kaki-kaki ini seperti diikat, mirip-mirip ikatan pocong seperti itu ya. Tetapi Agus hanya tertawa sendiri ya dalam hati, kok aneh banget seperti itu ya. Lalu dia tetap melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, karena dia melihat tamu-tamu ini ketika dia berdiri ya biasa aja ya, pakaiannya juga bermacam-macam, hanya kok celananya sepertinya pakai celana putih semuanya, hanya sekilas saja dia melihat. Lalu dia pun membantu menghidangkan beberapa makanan tersebut, sampai oleh beberapa orang dia disuruh istirahat dulu, disuruh makan dulu di teras rumah tersebut. Agus pun ketika itu mengiyakan, dan dia pun duduk di teras, diberi segelas teh dan juga diberi mie yang tadi juga dia hidangkan ya, yang warnanya merah dan kuahnya dia batin kok mirip-mirip lumpur seperti itu ya. Dia pun memakan mie tersebut sambil bersantai di situ, sampai dia melihat ada Pak RT. Jadi karena dia sudah mengenal Pak RT ya, sudah datang ke rumahnya,
melewati depan rumah tersebut dan dia memanggil-manggilnya, "Mas, mas," seperti itu ya Pak RT yang memanggilnya. Dan Agus pun hanya tersenyum ke Pak RT tersebut dan masih melanjutkan aktivitasnya, makan dan duduk tersebut. Tetapi Pak RT terus berdiri di situ dan terus memanggil-manggilnya, bahkan sampai melambai-lambaikan tangannya dengan cukup keras ke arahnya ya. Akhirnya Agus ini pun mendatangi Pak RT tersebut. "Ada apa Pak?" tanya Agus ketika itu. Pak RT pun terkejut, "Loh Mas, kamu ngapain di situ sendirian? Malah sambil senyum-senyum sendiri duduk di situ," kata Pak RT. "Itu rumah angker loh," kata Pak RT ketika itu. Agus pun mendengar itu agak terkejut ya. "Loh kan di sini ada hajatan Pak," kata Agus sambil menoleh ke belakang. Dan ketika dia menoleh ke belakang, dia sangat terkejut. Ternyata rumah itu sangat gelap, tiada lampu sama sekali, dan di sekelilingnya itu masih gelap semuanya. Bahkan rumahnya pun masih gelap ya, belum dinyalakan lampunya. Dan dia melihat tangannya itu tidak ada piring lagi. Jadi dia datang itu sambil membawa piring ya tadi ya, sambil membawa piring dan minyak. Tapi di tangannya ketika itu sudah tidak ada piring itu, dan penuh dengan lumpur dan beberapa cacing di tangannya tersebut. Nah ketika itu dia merasa mulutnya penuh dengan lumpur juga. Akhirnya dia meludah-ludah dan langsung lari ke rumahnya dan berkumur-kumur, lalu baru menyalakan lampu dan keluar dan menceritakan apa yang sebenarnya dia alami. Pak RT pun tertawa ya ketika mendengar itu. "Wah, kamu kena Mas. Mungkin itu sambutan untuk Mas Agus," kata Pak RT ketika itu, sebagai penghuni baru di samping rumah. Akhirnya Pak RT bercerita kalau rumah itu memang terkenal angker dan sudah lama tidak dihuni, dan sering sekali orang melihat pocong di rumah tersebut. Sering sekali orang kalau lewat atau apa melihat pocong di rumah tersebut. Dan ketika itu ketika lewat di situ dia melihat kok ada sosok tertentu di teras rumah Pak RT ketika lewat tadi ya. Dan ketika dia lihat ternyata Agus yang ada di situ, dia sangat terkejut. Apalagi Agus di situ kelihatan seperti sibuk sendiri, lalu duduk bersantai, lalu senyum-senyum sendiri. Jadi Pak RT ketika itu merasa ada yang tidak wajar dan memanggilnya tadi. Nah, cerita ini dari subscriber ya, mungkin tidak perlu terlalu dipercaya karena tidak saya alami sendiri atau tidak bisa dicek seperti apa, tapi paling tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Ingat ibadah kita, ingat sholat kita, dan hindari tidur di jelang sore hari ya, jelang maghrib itu. Nanti sebaiknya mandi, bersihkan badan dulu, sholat dulu, dan lain sebagainya ya. Apalagi ternyata kejadian itu terjadi di jam 1 atau jam 2 malam. Jadi Pak RT ini ketika itu mengejek Agus ya, masa ada hajatan jam 1 malam, kata Pak RT ketika itu. Jadi Agus tadi tertidur karena mungkin sangat letih ya, sampai terbangun sekitar jam 1 malam. Dan tidurnya pun tidak berdoa, bangunnya pun tidak berdoa, dan sebagainya. Jadi mungkin di situ jin mengganggunya atau mengerjainya. Wallahu a'lam. Yang jelas jaga ibadah kita, apapun agamanya ya. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.